Halo sahabat Ruang Ilmiah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya yang tetap setia menonton dan subscribe channel ini. Semoga ini memberikan manfaat khusus bagi calon sarjana. Banyak komentar dari teman-teman sahabat ilmiah yang menanyakan tentang judul penelitian dan analisis data penelitian. Oleh sebab itu, saya akan membuka kelas bimbingan dan diskusi setiap sekali 2 minggu dengan kuota pendaftaran minimal 5 orang. Jadi teman-teman bisa mendaftar di deskripsi pada video ini. Kelas ini akan membahas mulai dari judul penelitian, latar belakang, metodologi penelitian, sampai pada kesimpulan. Link pendaftarannya silakan cek di deskripsi video ini. Harapan saya dengan channel ini dapat membantu para pejuang skripsi untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Pada saat ini kita akan membahas mengenai ada 5 karakteristik penelitian kenapa disebut sebagai ilmiah. Kenapa penelitian itu disebut ilmiah? Jadi ada 5 karakteristik atau ada 5 ciri yang perlu diperhatikan, yang perlu terkandung dalam penelitian yang saudara buat. Yang pertama, penelitian itu harus bersifat sistematik. Artinya bahwa penelitian itu harus disusun dan tentunya dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan pola dan kaidah yang benar. Bisa kita lakukan dari hal yang mudah dan sederhana sampai dengan hal yang kompleks. Penelitian yang bersifat sistematik, bagaimana menyusun latar belakang, kemudian ada tujuan penelitiannya, tentunya ada masalah. Yang paling utama adalah masalah penelitian. Jadi kalau kita melakukan penelitian, tentunya harus ada masalah. Kenapa kita melakukan penelitian? Tentunya karena ada masalah, ada gap. Gap antara harapan seorang peneliti dengan kenyataannya seperti apa. Harapannya seperti apa, kenyataannya seperti apa. Itu adalah gap. Jadi latar belakang, keseluruhan dalam latar belakang, itu adalah uraian tentang masalah-masalah yang akan diteliti. Kemudian dari masalah tersebut, dari banyaknya masalah, kita buat fokus masalahnya apa. Nah, dari fokus masalah, kemudian kita buat judul penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini berjudul pengaruh input produksi terhadap tingkat produksi. Nah, untuk mempermudah dalam menjawab suatu masalah, maka latar belakang masalah itu dibuat suatu pertanyaan yang disebut dengan pertanyaan penelitian. Misalnya, seberapa besar tingkat produksi komoditi padi? Apa pengaruh input produksi atau apa pengaruh faktor-faktor produksi terhadap tingkat produksi? Kemudian tujuan penelitiannya untuk mengetahui tingkat produksi, untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor produksi terhadap tingkat produksi. Nah, secara sistematis, kemudian kita melakukan hipotesis penelitian, ada tinjauan pustaka terlebih dahulu, kemudian kita melakukan hipotesis, jawaban sementara terhadap suatu penelitian, kemudian kita buat kerangka berpikir, setelah itu kita melakukan analisis data sampai pada hasil dan kesimpulan. Jadi, penelitian itu tersusun secara sistematis, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Yang kedua, penelitian itu dikatakan ilmiah jika mengandung karakteristik yang bersifat logis. Jadi penelitian dikatakan benar bila dapat diterima berdasarkan akal dan berdasarkan fakta empirik. Kebenaran harus memenuhi prosedur, baik itu berpikir secara deduktif maupun berpikir secara induktif. Jadi prosedur berpikir secara induktif yaitu di mana cara-cara berpikir untuk menarik kesimpulan umum dari berbagai hal-hal yang khusus secara individual. Nah, sedangkan berpikir deduktif ini adalah cara berpikir ya untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum. Yang ketiga, suatu penelitian dikatakan ilmiah jika memiliki karakteristik yang bersifat empirik. Artinya bahwa suatu penelitian biasanya didasarkan atas pengalaman, berdasarkan apa yang kita amati,
berdasarkan apa yang kita lihat sehari-hari dan apa yang kita terima berdasarkan panca indera kita. Atau dengan kata lain, bisa melalui hasil coba-coba yang kemudian diangkat sebagai dari hasil penelitian. Nah, atas dasar apa bahwa suatu penelitian itu mengandung hal-hal yang empirik? Landasan penelitian empirik yaitu hal-hal empirik yang selalu memiliki persamaan. Jadi hal-hal empirik itu selalu memiliki persamaan dan perbedaan. Jadi ada persamaannya, ada juga perbedaan. Apakah persamaan yang kita amati secara langsung di lingkungan kita dengan teori, atau persamaan dari penelitian yang kita teliti di tempat penelitian kita dengan di tempat penelitian orang lain? Atau adakah perbedaan? Kemudian hal-hal empirik mengandung landasan selalu berubah-ubah sesuai dengan waktu. Yang ketiga, hal-hal empirik tidak bisa secara kebetulan, melainkan ada suatu hubungan sebab akibat. Kenapa misalnya produksi meningkat? Tentunya ada penyebabnya. Kenapa terjadi penurunan pendapatan? Tentu ada sebabnya. Itu disebabkan karena performa atau kinerja dari karyawan itu misalnya menurun. Sehingga pendapatan tentunya menurun. Jadi ada hubungan sebab akibat antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Yang keempat, bahwa penelitian itu dikatakan memiliki dasar ilmiah atau memiliki karakteristik ilmiah jika penelitian itu mengandung hal-hal yang objektif. Jadi penelitian itu bukan suatu hal yang hoax, ya. Bukan kemudian kita mengambil sumber dari internet dan tulisan-tulisan yang ada di internet itu hanya berdasarkan pemikiran penulis saja, berdasarkan pendapat pemikiran saja, berdasarkan pendapat penulisnya saja, tidak berdasarkan dari apa yang dia teliti, apa yang dia temukan, tidak berdasarkan kebenaran. Jadi penelitian itu harus mengandung objektivitas. Artinya bahwa suatu penelitian menjauhi dari aspek-aspek yang bersifat subjektif, yaitu mencampurkan dengan nilai-nilai etis. Yang kelima, penelitian itu harus mengandung replikatif. Jadi suatu penelitian yang pernah dilakukan itu harus diuji kembali oleh peneliti lain. Setiap pernyataan yang kita sampaikan, yang kita ungkapkan dalam skripsi kita itu harus ada dasarnya. Kita melakukan suatu penelitian yang ada hipotesisnya. Jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara dari apa yang kita teliti. Nah, hipotesis ini berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu atau penelitian-penelitian sebelumnya, atau berdasarkan teori. Sehingga kita membuat suatu hipotesis, kemudian kita uji hipotesis tersebut melalui analisis data, kemudian didapat hasil penelitian, dapat kesimpulan, maka didapatlah teori yang baru. Jadi berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, itu memperkuat untuk kita melakukan uji kembali, dan harus memberikan hasil yang sama bila dilakukan dengan metode, kriteria, dan kondisi yang sama. Ketika kita menyusun definisi operasional variabel, hal ini menjadi langkah penting bagi seorang peneliti bahwa penelitian itu mengandung hal yang bersifat replikatif. Oke, dengan demikian 5 hal karakteristik penelitian kenapa disebut sebagai ilmiah. Nantikan terus video-video lainnya. Jangan lupa subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lain waktu.